Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan pertama mata kuliah matematika kali ini kita bahas tentang review aljabar. Dimulai dengan sistem bilangan real. Bilangan itu terbagi dua, yaitu bilangan real dan bilangan kompleks. Di mana bilangan real adalah bilangan nyata yang dapat ditemukan pada garis bilangan. Sementara bilangan kompleks itu adalah gabungan bilangan real dan bilangan imajiner, di mana bilangan imajiner disimbolkan dengan I atau I sama dengan akar min 1. Jadi bilangan kompleks itu antara real dan imajiner. Sementara real itu sendiri yang biasa kita pakai keseharian. Kalau kita bagi dari bilangan real itu sendiri, itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu sendiri terdiri dari bilangan bulat, ya, seperti ini, baik itu semua bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Sementara terbagi juga dengan bilangan pecahan dengan syarat bahwa A per B itu yang menghasilkan desimalnya terbatas. Contoh, seperempat itu 0,25, min 4 per 5, ya, seperti ini. Min 0,8 ataupun seperti ini, ya, di 8,3, 0,56 terbatas. Nah, atau bahwa pengulangan desimal. Contoh, jadi jika kita pecahannya katakanlah 5 per 11, itu 0,4545 dan seterusnya. Sama halnya seperti 2 per 3. Ya. 2 per 3 itu adalah 0,6666 dan seterusnya. Ya, terjadi pengulangan. Nah, pengulangannya bisa 1 angka, 2 angka, atau 3 angka, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah bilangan rasional. Ya. Kalau secara harfiah rasional itu masuk akal. Ya. Sekarang bagaimana yang dimaksud dengan bilangan irasional itu sendiri? Bilangan irasional yaitu yang di luar ketentuan bilangan rasional. Artinya semua bilangan-bilangan yang di luar ketentuan bilangan rasional. Seperti ini, jika tadi desimalnya tertentu atau terjadi pengulangan. Nah, kalau di bilangan irasional itu desimalnya tidak ada pengulangan, ya, unik. Ya. Contoh, kalau kita hitung akar 2, itu 1,414 dan seterusnya, ini tidak ada terjadi pengulangan. Ya. Artinya tidak terjadi pengulangan atau unik, ini kita katakan irasional. Ya, sama juga ini min akar 3 pangkat 5 ataupun akar pangkat 4 dari 27. Perhatikan di sini pengulangannya, tapi terjadi di awalnya tidak terjadi pengulangan, berikutnya terjadi pengulangan. Ini masih tetap masuk irasional. Contoh yang lain, pecahannya misalkan 3 per 17. Perhatikan angkanya tidak terjadi pengulangan. Ini unik angkanya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang garis bilangan. Garis bilangan ini kalian sudah kenal sejak waktu SD. Ya. Bilangan bulat positif, perhatikan dia strip-stripnya, artinya hanya angka-angkanya saja, bulat. Ya. Bilangan bulat negatif juga sama. Sementara bilangan real itu adalah semua angka, ya tadi, semua angka yang ada di dalam garis bilangan. Dalam hal ini, angka desimal pun ada atau pecahan pun ada. Sehingga itu kita lihat arsir semuanya. Ya. Ini contoh yang lebih besar dari 0. Ya, semuanya diarsir. Oke, selanjutnya penggunaan garis bilangan. Dalam hal melihat ketidaksamaan, ya, jika A kurang dari B, ya, itu jika dan hanya jika A letaknya sebelah kiri dari garis bilangan. Ya. Sebelah kiri dari B, kalau kita lihat garis bilangan, karena A-nya lebih kecil, B-nya lebih besar. Ya. Contoh ini, kita lihat A-nya sebelah kiri dari B. Sementara itu kebalikannya,
jika A lebih besar dari B, ya. Itu jika dan hanya jika A letaknya sebelah kanan. Karena A lebih besar dari B, sehingga posisi A di sebelah kanan dari posisi B. Kemudian kita lanjutkan, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, sehingga itu akan mengakibatkan bahwa A kurang dari C, ya. Jelas ini. Artinya posisi A selalu di kiri dan C yang paling kanan. Kemudian kita lanjut berikutnya, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A pasti lebih besar dari C. Posisi A paling kanan. Kemudian, jika A lebih besar dari B, kita tambahkan sebuah bilangan C, real, ya, maka tidak akan mengubah tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya tetap, ya. Dalam ini kalau dia lebih besar akan selalu tetap. Kemudian jika dikalikan, nah ini harus kita perhatikan, jika faktor pengali C-nya itu adalah real, positif, maka tidak mengubah tanda. A kali C B kali C, maka tandanya tetap dia tidak berubah tanda, mesti lebih besar. Perhatikan jika dikalikan C-nya adalah real negatif, maka yang akan kita dapatkan bahwa ketidaksamaannya akan berubah, yang awalnya lebih besar menjadi kurang dari. Kemudian kita lihat notasi interval. Jika sebuah himpunan, notasi himpunan dari A kurang dari X dan kurang dari B dan X elemen real, kita bisa menggambarkan dalam garis bilangan, ya, bahwa angka-angkanya di antara A dan B. Perhatikan ini adalah selang terbuka, tandanya kurung biasa. Ya. Kemudian notasi intervalnya kita tuliskan seperti koordinat, ya, A, B. A, B. Kurungnya kurung biasa. Ya, kita bandingkan dengan notasi interval di selang tertutup. Itu selang tertutup jika ada tanda sama dengannya. Perhatikan A kurang sama dengan X kurang sama dengan B. Tandanya kurung siku. Ya. Ini nilai bilangan real dari A sampai B. Ya. Notasi intervalnya menjadi kurung siku. A, B kurung siku. Perhatikan bedanya, di sini kurung biasa, di sini kurung siku. Pada saat kalian SMA, ini tandanya sebelumnya adalah lingkaran penuh untuk selang tertutup, lingkaran kosong untuk selang terbuka. Nah, jadi sekarang penggunaan lingkaran kosong kalian ganti dengan kurung biasa, lingkaran penuh kalian ganti dengan kurung siku. Oke. Kita perhatikan tabel berikut. Nah, jika ini kita katakan terbuka, semuanya terbuka, A dan A yang sudah tadi kita bahas, diarsir di antara A dan B. Sementara untuk yang tertutup AB, ya, dari A sampai B. Di sini kurungnya siku. Gabungan antara kurung siku dan kurung biasa, atau kita katakan setengah terbuka, ya, ada yang kurung siku dan kurung biasa. Perhatikan notasi intervalnya, ya, berbeda. Di sini yang ada sama dengannya itu menggunakan kurung siku, yang tidak ada sama dengannya kurung biasa. Yang harus kalian perhatikan pada saat X lebih besar dari A, ya, ini lebih besar dari A sampai tak hingga. Ya, di garis bilangan diarsir sampai panah. Kemudian penulisan notasi intervalnya A, tak hingga, atau bisa kalian tulis plus tak hingga juga tidak masalah. Kemudian perhatikan, jika X-nya lebih besar sama dengan A, A-nya pakai tanda kurung siku, pada notasi interval, tak hingganya tetap kurung biasa, karena tidak terdefinisi tak hingganya, sehingga ini intervalnya masih terbuka. Ya. Jadi kita katakan ini setengah terbuka, walaupun ada di sini tanda sama dengannya, karena tak hingganya kita belum tahu. Ya.
Kemudian untuk T hingga negatif kita tuliskan min T hingga. Ya. Sebelah kiri penulisannya lebih dulu, ya, dari min T hingga sampai posisi B. Ya, X kurang dari B, ya, sampai ke B. Kemudian kalau yang ini selang terbuka, setengah terbuka, ya, di mana B-nya ada tanda sama dengannya, di mana B-nya menggunakan kurung siku. Selanjutnya kalian coba latihan 1.1. Mari kita lihat contoh interval berikut. Tuliskan notasi interval dan gambarkan pada garis bilangan dari himpunan berikut. Min 4 kurang dari X kurang dari 5. Kita gambarkan garis bilangannya, kita perhatikan. 0, di sini min 1, min 2, min 3, dan di sini adalah min 4. Ya. Oke. Di sini adalah min 4. Kemudian sebelah kanan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah 5. Nah, ini tandanya kurung biasa karena dia kurang tanpa sama dengan, ya. Di sini juga sama, kurung biasa, ya. Oke. Kemudian kita arsir. Ya. Oke, kita perbagus dulu. Oke, kemudian kita arsir antara min 4 sampai 5. Oke. Nah, kemudian notasi intervalnya. Oke, notasi intervalnya berarti dari min 4 kemudian sampai 5, kurungnya kurung biasa. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yang B, X lebih besar sama dengan min 2. Oke, min 2. Ini menggunakan tanda lebih besar sama dengan, berarti di sini kita gambarkan kurungnya adalah kurung siku. Dia lebih besar dari min 2, artinya ke arah kanan. Ini terus ke arah kanan kita arsir. Nah, notasi intervalnya dari min 2, ini menggunakan kurung siku, min 2, ya. Kemudian sampai positif T hingga. Kurungnya kurung biasa, T hingga selalu menggunakan kurung biasa. Ya. Oke, ini yang B. Kita perhatikan untuk yang C, min 5 kurang dari X kurang sama dengan 2. Min 5-nya menggunakan kurung biasa, 1, 2, 3, 4, 5, berarti min 5 di sini. Dia menggunakan kurung biasa. Kemudian angka 2-nya di sini menggunakan kurung siku karena ada tanda sama dengannya. Kemudian kita arsir, ya, sampai 2. Notasi intervalnya itu antara min 5, kemudian 2, di sini kurung siku. Kemudian contoh D, X kurang dari 3. Kurang dari 3 tanpa sama dengan 1, 2, 3, di sini 3, dia ke arah kiri. Kurung biasa, ini kita arsir, sampai terus ke arah kiri, sampai T hingga artinya. Sehingga notasi intervalnya dari min T hingga sampai angka 3, kurungnya kurung biasa. Demikian contohnya, kemudian kalian coba kerjakan latihan 1.1. Kita perhatikan latihan 1.1. Nomor 1 yang ditanyakan tentang notasi interval dan gambarkan garis bilangan. Ini kalian kerjakan seperti contoh. Ya. Perhatikan nomor G dan H ada dua kondisi di mana kondisinya berbeda dengan contoh. Kalian coba dulu sendiri. Yang satu X lebih besar dari 2, yang satu X kurang dari min 1.
Ya. Dan yang H juga X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari 0. Kemudian kalau nomor 2, sudah diketahui garis bilangannya, kalian tinggal cari notasi himpunannya dan notasi intervalnya. Ya. Ini garis bilangan, kalian cari notasi interval, notasi himpunannya seperti yang nomor 1 ini. Ya. Kemudian sama notasi intervalnya dari garis bilangan yang sudah diketahui. Ya. Silakan kalian coba dulu latihannya.